Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Darivin, channel yang isinya belajar dan belajar. Kali ini kita belajar Microsoft Excel untuk kelas 5 sekolah dasar. Ya, sebelumnya kita pernah belajar juga Microsoft Excel, namun kali ini kita ulang lagi. Langsung saja, pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum menggunakan Microsoft Excel adalah membuka programnya tersebut. Cara yang pertama untuk membuat programnya adalah dimulai dari start ini. Oh iya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya menggunakan Windows versi 10. Kalau misalnya dari kalian ada yang menggunakan Windows versi di luar versi 10, misalnya versi 11 atau versi yang sebelum-sebelumnya, tinggal menyesuaikan aja. Intinya start itu kalau kebanyakan secara default ada di pojok kiri bawah ini, atau kalau Windows 11 itu ada di tengah-tengah sini. Jadi atau bisa menggunakan tombol keyboard yang ada tombol keyboard Windows yang ada di keyboard ya. Jadi kita tinggal misalnya saya menggunakan, nah ini saya menggunakan logo Windows, tombol Windows yang ada di keyboard. Tombolnya, logonya seperti ini sama start. Oke, cara yang pertama start, kita start, kemudian pilih di sini sudah ada Microsoft Excel, kita klik. Nah, ini sudah terbuka, kita pilih blank. Nah, ini tampilan Microsoft Excel. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dari start juga, kemudian cari di scroll di bagian di sini, dicari detailnya. Nah, ini digulung secara perlahan, ini ada dari huruf E. Nah, bisa menggunakan ini. Sama seperti ini. Ya, ini kita plus lagi. Atau kalau misalnya di sini ternyata misalnya di bagian start sini nggak ada, dan kemudian di bagian huruf E ini juga nggak ada, kalian bisa mencarinya dengan mencari di bagian Microsoft Office. Di sini biasanya ada Microsoft Office ya. Ini karena versinya 365, jadi agak beda. Biasanya kalau untuk versi yang di bawahnya itu di grup ya, Microsoft Office, di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, dan segala macamnya. Atau kalau misalnya cara yang ini nggak bisa juga, kalian bisa menggunakan menu start juga, kemudian langsung diketik aja Excel. Nah, di sini sudah muncul Excel Apps gitu, kita buka langsung. Atau kalau misalnya di desktop kalian sudah tersedia shortcutnya, bisa menggunakan melalui desktop yang ada di sini gitu ya. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Nah, bagian yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengenal tampilan Microsoft Excel itu sendiri. Hampir sama dengan Microsoft yang lainnya, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan segala macamnya. Bagian paling atas itu adalah yang ini yang namanya title bar. Kemudian di sini ada quick access toolbar, quick access secara cepat. Kemudian di sini ada Windows Control, ada minimize, restore, kemudian ada close. Di bawahnya ini kemudian ada menu file, home, insert, page layout, dan sampai di sini. Nah, di sini ada toolbar atau alat-alat. Jadi kalau misalnya kita mengklik bagian menu-menunya, toolbarnya terlihat gitu ya. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri secara umum tampilan dari mulai title, menu, kemudian toolbar ini hampir sama dengan Microsoft Word, namun perbedaannya adalah di sini. Nah, di lembar kerja dari mulai sini ini adalah name box. Nah, name box ini menunjukkan posisi sel mana yang sedang aktif. Nah, ini A1 yang kemarin saya jelaskan. A1 berarti dia posisi yang sel yang sedang aktif adalah C1. Artinya name box ini merepresentasikan sel yang siap digunakan dan sedang aktif. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini, nah ini namanya formula bar. Ini untuk menulis isi dari sel tersebut, menulis formula atau menulis isi dari selnya apa. Misalnya saya tulis di sini tes, maka yang terjadi ini adalah tampilan tes. Kemudian di sini saya jelaskan juga bagian-bagiannya adalah yang pertama di sini A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini yang berupa alfabet ini adalah kolom. Yang ke samping ini namanya kolom. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya.
bawah ini namanya adalah row atau baris. Jadi kalau yang ke samping itu kolom, yang ke bawah adalah baris. Dan yang aktif tebal ini namanya sel yang sedang aktif. Kemudian di sini ada sheet, bagian dari file workbook. Ini bisa ditambahkan dengan mengklik tambahan di sini. Nah, sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Oke, kita langsung aja ke tugasnya. Ini kita perbesar dulu. Nah, sel yang aktif di sini adalah A1, di mana data yang tugas yang PR yang kemarin adalah apa ya, sejenis invoice atau sejenis bond. Jadi kita tuliskan di sini judulnya dulu, nomor, langsung kita ketik, lalu kita tekan enter. Nah, sel yang aktif saat ini adalah A2. Gimana caranya kita mau mengisi B1 ini, tapi selnya di sini aktif A2, berarti di sini kita klik aja di sini langsung, maka dia otomatis B1. Atau kalau misal posisi di sini kita bisa mengetiknya di sini B1. Nah, oke, nomor. Kemudian di sini nama barang. Nah, ini di sini lagi-lagi sel yang aktif ada di B2. Nah, kita mau menuliskannya di C1. Kita pindahin lagi, kita klik lagi di sini. Kemudian di sini jumlah. Lalu kita bisa menggunakan anak panah yang ke kiri menggunakan keyboard, anak panah yang ke kanan pada keyboard. Nah, ini dia. Jadi perbedaan kalau enter itu ke bawah, kalau tombol anak panah yang ada di keyboard menyesuaikan. Kalau tombolnya ke kanan ya ke kanan, kalau tombol anak panah ke kiri ya ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Nah, secara default sebenarnya bisa dirubah orientasi sel setelah di enter. Misal kita gunakan misalnya setelah enter itu kita mau ke kiri, itu bisa. Tapi defaultnya adalah ke bawah. Setelah jumlah di sini kita ketik lagi harga satuan. Kemudian kita pindahin lagi, kita klik di E1 ini total. Nah, oke, kita langsung. Nah, ini kan ada yang ketutup. Caranya biar tampilan barangnya judulnya terlihat semua, double klik pada bagian sini, klik. Nah, kemudian ini juga sama, klik. Nah, kita isi dulu di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nama barang yang pertama adalah buku tulis. Kemudian di sini ada pulpen, ada pensil, ada penghapus, ada penggaris. Nah, ini jumlahnya misalnya, ini jumlahnya buku misalnya ada 12, kemudian pulpennya 2, pensilnya 3, penghapusnya 4, kemudian penggarisnya 2. Nah, harga satuannya, misalnya buku harga satuannya 12.000. Kemudian pulpen 3.500, lalu pensil 299, lalu penghapusnya misalnya 1.500, penggarisnya kita kasih misalnya 1.250. Nah, tugasnya adalah di sini kalian menggunakan rumus operator, di mana total ini adalah merupakan hasil dari harga satuan dikali jumlah barang. Ini jumlah barangnya kita, kalau buku tulis kayaknya kebanyakan. Kita kasih misalnya, kasih 5. Nah, jadi 5 dikali 12.000 itu hasilnya berapa sih? Total harganya berarti di sini sama seperti halnya kita belanja di minimarket. Misalnya kita membeli 5 coklat dengan harga coklat 1.000 misalnya, berarti
Kalau kita membeli coklat, harga satuan coklatnya 1.000, maka sama dengan kita harus membayar 5.000. Atau misalnya kita menyesuaikan dengan uang kita. Jadi kita membawa uang 5.000, kemudian kita ingin membeli coklat 5. Nah, berarti kita membeli coklat yang harganya 5.000-an. Kira-kira seperti itu. Nah, kita berarti yang digunakan adalah rumus perkalian. Di sini caranya adalah kalau kalian lihat buku di LKS, yang harus dilakukan adalah sama dengan C atau D. C2 ini maksudnya adalah 5 dikali dengan D2. Gitu ya kira-kira ya. Cara manualnya gini, C2 bintang D2. Kira-kira seperti itu. Nah, C2 dikali bintang dikali D2. Langsung enter. Nah, harganya 60.000. Begitu juga di sini. Berarti yang harus kalian lakukan adalah menghitungnya sama dengan sama dengan apa? Berapa? C3 di sini bintang atau kali D3 ini. Begitu juga dengan yang bawahnya ini. Berarti kalau misalnya ini adalah C berapa? Oke, betul. Ini C4 sama dengan C4 bintang D4. Berarti di sini juga sama dengan C5 bintang D5. Yang terakhir sama dengan C6 bintang D6. Nah, ini harganya sudah semua. Ya, tinggal kita jumlahkan di sini di B sini kita tulis total, dan di sini kita jumlahkan secara keseluruhan. Kalau tadi ke samping adalah perkalian menggunakan asterik, ini rumusnya asterik ya. Nih, rumus perkalian atau rumus operatornya ini menggunakan asterik atau berbintang. Ini perkalian semua, jadi C dikali D, C dikali D. Nah, di sini kita tambahkan dong, bukan dikalikan lagi. 60 ditambah 7.000 ditambah 8.997 tambah 6.000 tambah 2.500. Nah, hasilnya berapa? Kita menggunakan rumus lagi sama dengan ini, langsung kita seleksi di sini. Lalu kita enter. Nah, sama dengan E2 titik 2 E6. Artinya dari E2 ini kita jumlahkan sampai E6. Lalu kita enter. Nah, wah, salah nih. Atau sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita menggunakan sum berarti. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi secara tampilan ini 60.000, tampilannya ada 60.000, tapi pada formula bar atau rumus, pada kotak rumus di sini ada rumusnya. Ya. Ini tampilannya angka, hanya angka, tapi dia mengandung rumus. Nah, ini adalah yang dimaksud PR-nya seperti ini. Jadi bisa aja kalau di print kan bisa aja saya menuliskannya langsung 60.000 gitu. Nah, tapi yang saya mau lihat adalah rumus-rumus yang ada di sini. Gitu ya. Ini seperti ini. Nah, bisa ditambahkan. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa menyimpannya di flash disk. Contohnya misalnya ini flash disk saya sisipkan dulu melalui port USB. Nah, sudah terdengar. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa menyimpannya dengan cara file, save, kemudian pilih browse. Lalu pada lokasi sebelah kiri ini di organize ini cari flash disk. Nah, di sini flash disknya kebetulan di sini ini flash disknya. Nah, ini diklik ya, biasanya tergantung ini kalau misalnya flash disknya itu. Nah, pada file name kalian tuliskan tugas nama kamu. Ininya tetap seperti ini, nama lengkap ya, tugas
tugas Excel nama kamu. Di sini Excel biarin. Setelah itu di save. Nah, kalau udah tersimpan ini akan berubah namanya, yang tadinya sebelumnya book. Nah, ini sudah. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah tersimpan. Nah, tapi sebelum itu kamu harus pastikan sebelum mencabut flash disknya, filenya harus sudah tertutup dulu. Untuk memeriksanya, kita buka Windows Explorer, klik Start, kemudian ketik Explorer, ini file Explorer atau Windows Explorer, kita pilih ini. Kemudian kita di sebelah kiri ini kita cari posisi flash disknya. Nah, ini posisi flash disk. Nah, kalau seperti ini sudah ada filenya tugas Excel nama kamu, artinya ini bisa tanggal 11 ya 8 jam 5. Nah, kalau sudah di sini bisa kita tutup. Nah, nanti pada saat pengumpulannya yang saya lihat adalah di flash disknya apakah file tersebut mengandung rumus atau enggak. Jadi saya akan melihat membuka filenya seperti ini. Lalu di sini akan saya pastikan mengandung rumus semuanya, ya, mengandung rumus. Kalau ini kan nggak ada rumus. Kolom C dan kolom D ini nggak ada rumus. Yang ada rumusnya adalah kolom C. Nah, kira-kira seperti itu ya tugasnya. Kalau misalnya ini sudah ada, nilainya 100. Oke. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti kita belajar lagi di sekolahan. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.